dia kosan di kotanya karena dia merasakan lebih enak kosan sama daripada bareng sama orang tua. Jadi coba bayangkan laptop ya, yang mereka beli itu 35 juta. Tinggal di apartemen di orang tua ya. Nah, dengan alasan dia berarah sama orang tua biar jaringan internet Pak dapat. Tetapi Ripaldo ini sangat disayangkan. Kemarin mata kuliah ini dia mengulang. Sebenarnya dia mengulang karena jarang masuk. Itu intinya. Jarang masuk. Kebanyakan dia main di Papua karena dia kos. Bukan sama orang tua. Jadi bukan karena nilai ujian dia apa. Tetapi sebelumnya ini pintar ini. Waktu pertama-tama dulu pintar ini. Pintar. Waktu matematika. Tetapi sejak dia kostar orang tua di apartemen, ya tiap malam begadang. Ya, yang namanya dosa kan nikmat dosa, tapi akibatnya pahit. Hilaf, Oke, Pak. apa dek? Hilaf, Pak. Hilaf. Ya, manusia itu bersifat hilaf, dek. Kalau nggak hilaf, berarti kita udah malaikat, dek. Kamu terlena oleh kebaikan orang tua. Laptop begitu mahal. Oke, nggak apa-apa, daripada lu ya. Daripada lu, masih banyak pohon apa di sana? Pohon buah merahnya, masih banyak. Masih, Pak. Nanti mau saya bawakan, Pak. Iya, bawakan sama kita ada berapa orang semua peserta ini, ada 25 orang, bawa masing-masing 1 kilo ya. Ah, jadi apalagi nanti siapa ini? Siapa namanya tadi itu? Simanjuntak itu. Ya, Kartina Simanjuntak ini. Dia kan dari kampung itu kan. Dia makan nanti buah merah biar rambut dia nanti langsung warna merah. Oh, jadi langsung merah nanti. Jadi ya Kartina ya. Enggak juga sih, Pak. Udah bilang aja iya, Pak. Bilang aja gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini ya pada waktu harga 2 jumlah barang yang diminta itu adalah 10. Maka dengan demikian harga 2 ini 10, sehingga yang persamaan ini tadi, ini sama dengan ini tadi ya. Ini rumus elastisitas permintaan, yang ini tadi sudah dapat, yang ini sudah dapat, yang ini sebesar minus 5, min 5. Sementara harga 2 ini Q sama dengan 10. Maka jika Anda kalikan ini, ED sama dengan min 1. ED sama dengan min 1. Semua perhatikan, karena memperhatikan itu bagian daripada kepintaran. Ya. Sampai kiamat dunia, nilai elastisitas permintaan selalu bertanda negatif. Selalu ini. Mengapa selalu bertanda negatif? Konsekuensi daripada hukum permintaan. Harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Terjadi hubungan yang tidak searah, hubungan negatif. Oleh karena itu, nilai ED ini selalu bertanda negatif. Maka, jika dia negatif 1, itu artinya ED itu sama dengan 1. Jika ED sama dengan 1, Dewi Hutahayan, maka kurva permintaan ini bersifat elastis atau inelastis atau uniter. Apa mikrofonmu Dewi? Mikrofon. Mikrofonmu deh, mikrofonmu. Iya Pak, maaf. Ya. Kalau dia min 1 jadi inelalitas itu Pak. Tunggu. Ketahuan kamu capek banget, Dek. Ketahuan kamu capek banget ya. Perhatikan dulu Dewi Hutahayan ya. Saya sangat kasihan bagi seorang ibu rumah tangga yang lama menanti-nanti bayi gitu. Saya paling kasihan. Kita doakan ya, biar si Dewi ini cepat dapat momongan ya semua ya. Iya, Pak. Amin. Ya Pak. Jadi dulu ada mahasiswa saya karena dia hamil gitu ya, hamil 2 bulan, mohon maaf ya, ngomong seperti ini ya, hamil 2 bulan, dia kan banyak ngidam itu ya, ngidam. Jadi pada waktu itu kita kuliah offline bukan online. Karena saya terbayang sama istri saya, akhirnya dia saya bebaskan, nggak usah masuk. Yang penting pekerjaan, tugas-tugas materi dia dipelajari. Jadi
Itulah karena kita sangat bangga sama si orang ibu. Itu maksud kita di sini ya. Nah sekarang, Dewi, ini sama dengan 1, gini perhatikan. Sampai kapanpun, sampai kiamat dunia, ini selalu bertanda negatif. Mengapa sampai kiamat dunia? Kalau udah kiamat dunia, kita nggak ada pelajaran pengantar ekonomi mikro. Nah, mengapa selalu bertanda negatif? Karena dalam hukum permintaan, jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dalam matematika, ini hubungan yang tidak searah. Hubungan tidak searah ditunjukkan oleh koefisien yang bertanda negatif. Sampai sini paham, Dewi? Paham, Pak. Jadi, jika paham, maka tanda negatif ini, ya, ini bukan menunjukkan nilainya ini lebih kecil 0, bukan. Ini bukan menunjukkan nilai posisi dalam sistem bilangan di sini 0, daerah min, bukan. Ya, tanda minus ini menunjukkan konsekuensi daripada hukum permintaan. Jadi bukan nilai. Ya, artinya nilai ED di sini sama dengan 1. Ya. Jika dia minus, berarti 1. Jika misal ED sama dengan min 1,3. Buang tanda minus ini karena ini konsekuensi daripada hukum permintaan, maka nilai ED di sini sama dengan 1,3. Dewi Hutahayan. Sampai sini paham, Dek? Paham, Pak. Jika ED sama dengan 1, maka kurva permintaan itu bersifat inelastis atau uniter. Elastis, Pak. Coba dulu buka catatan kamu, Nona Manis, yang materi yang tadi. Coba buka dulu catatan kamu, Dek. Kita tunggu dulu ya sambil dia buka ya. Karena dia kecapean ini. Maaf, Pak. Uniter. Uniter. Oke. Jika seandainya dia min 1,3, maka bersifat apa dia, Dek? Jika dia min 1,3, berarti kan dia jadinya 1,3 tetap ya, Pak? Iya, Ibu. Jadi dia bersifat uniter. Kalau sama dengan 1? Kalau sama dengan 1, elastis. Oh, coba buka catatanmu lagi, Dek. Oh, uniter, Pak. Apa? Yang mana uniter? Apabila penyebut sama, maka hasil baginya itu uniter ya, Pak. Jadi sangat beruntung suami kamu, Dek, milik kamu sebagai istri yang jujur, polos. Ketahuan kamu sangat polos banget, Ibu. Enggak usah bilang, jika pembilang sama penyebut sama, hasilnya sama dengan 1 sama dengan uniter. Enggak usah, Dek. Enggak usah. Langsung, jika ED sama dengan 1 bersifat uniter. Lebih besar 1 bersifat elastis, lebih kecil 1 inelastis. Dewi ya? Nah, ya, paham, Dek? Paham, Pak. Nah, jadi maka dengan demikian ya, ini kurva permintaan yang bersifat elastis ya, bersifat uniter ya, 1 sama dengan 1 ya, bersifat uniter. Sampai sini semua paham ini? Paham. Pak. Paham, Pak. Nah, tolong perhatikan. Herawati dulu. Saya sangat bangga sama komen Herawati ini. Ini Herawati. Baik, Bapak. Baik, Pak. Kamu Herawati sudah punya pacar, Dek? Belum, Bapak. Tapi jangan pikiran yang lain-lain ya. Saya Siap. ya. Nah, Herawati, karena saya lihat komennya ini sangat bagus ini. Herawati, tadi nilai ED-nya itu berapa tadi, Dek? Baik, Bapak. Boleh diulang? Nilai ED tadi berapa tadi? Nilai ED. Elastis permintaan. ED-nya min 1. Nah, tapi karena ini min sebagai apa nih? Konsekuensi kan hukum permintaan. Iya, Pak. Maka nilai ED ini sama dengan berapa? ED-nya sama dengan 1, Pak. 1. Berarti dia bersifat elastis, inelastis atau uniter? Uniter, Pak. Nah, pintar. Nah, sekarang. 1 ini apakah itu sama dengan 5/5?
5/5 apakah sama dengan 1? Herawati. Iya Bapak sama. Apakah 1 ini sama dengan 10/10? Iya Pak, masih sama. Artinya selagi pembilang sama penyebut sama kan? Ya. Ya Pak gitu kek. Ya, kayak orang Batak kamu kek. Nah, Ya Pak. Herawati perhatikan. Nah sekarang, berarti 1 ini apakah itu sama dengan 1/1? Iya Pak, sama. Mengapa saya buat seperti ini? Untuk mempermudah karena hidup itu sudah susah. Karena ide itu sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat persentase perubahan harga. Ini kan definisi. Ya Pak. Nah, maka dengan demikian, saya buat seperti ini untuk mempermudah. Karena ide itu sama dengan persentase perubahan QD sebagai akibat persentase perubahan P. Maka yang 1 ini menunjukkan perubahan Q atau perubahan P ini. Herawati. Perubahan di Q ya Pak. Pintar ya. Ini yang ini menunjukkan perubahan apa ini? Kalau itu yang P Pak. Ya, pintar. Nah, jadi yang 1 ini menunjukkan perubahan Q, yang 1 bawah ini menunjukkan perubahan P. Semua paham ini? Sampai di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, saya buat seperti ini untuk mempermudah Anda menerjemahkan. Karena sangat susah hidup itu, ya biar Anda gampang. Maka dapat Anda terjemahkan. Jika harga berubah 1%, karena tadi di sini satuan persen ya. Jika harga berubah 1%, maka jumlah barang yang berubah 1%. Itu arti ini. Jika disederhanakan lebih lengkap, jika harga naik 1%, maka jumlah barang yang diminta turun 1%. Itu arti ini sama dengan 1. Paham semua ini? Paham, Pak. Nah, saya ulangi dulu ya, saya ulangi ya. Misal, nilai ED sama dengan, Herawati perhatikan, min 1,3. Maka kurva permintaan ini, Herawati, bersifat elastis atau inelastis? Kalau itu lebih dari 1 elastis Pak. Pintar. Nah, jadi berarti ini sama dengan 1,3 ini kan? Iya Pak. Nah, jika ada pertanyaan apa arti 1,3 ini, artinya biar gampang karena hidup itu sudah Sulit. Nah, untuk menerjemahkan ini 1,3 ini apakah itu sama dengan 1,3 dibagi 1? Apakah sama? Atau gini, 5 dibagi 1 berapa ini, Herawati? 5 Pak. 1,3 dibagi 1? 1,3. Ya. Apapun dibagi 1, hasilnya sama dengan apapun. Saya ulang ya. Apapun dibagi 1, hasilnya sama dengan apapun. 7 dibagi 1 sama dengan 7. Ya, apapun dibagi 1 sama dengan apapun. Nah, sekarang Herawati dibagi 1 berapa? Herawati Pak. Iya, bagus. Nah, jadi 1,3 ini sama dengan 1,3 dibagi 1. Nah, untuk menerjemahkan kembali, elastisitas permintaan itu sama dengan persentase perubahan delta ya, persentase perubahan QD sebagai akibat persentase perubahan harga barang itu sendiri. Nah, itu pengertian di sini ya, elastisitas permintaan. Maka yang 1,3 ini menunjukkan perubahan QD di sini. Yang 1 ini menunjukkan perubahan harga. Antara QD sama P, mana sebagai penyebab? P. Maka diterjemahkan, jika harga naik 1%, maka jumlah barang yang diminta Herawati bagaimana? Berubah menjadi 1,3 Pak. Enggak, salah. Saya ulangi. Jika harga Turun, Pak. ya turun, siapa yang bilang turun itu tadi? Saya Pak. Siapa? Rivaldo Pak. Oh, Rivaldo dari Papua. Oke, Rivaldo.
Nanti hadiah kamu ya, 1 botol minuman, ya. Makasih Oke. Pak. Ya, bagus ya. Ternyata daripada dulu pintar juga ini kadang-kadang. Ya, kadang-kadang. Nah, ya. Jadi ya, jika harga turun 1%, maka jumlah barang yang diminta naik 1,3%. Atau jika harga ini naik 1%, maka jumlah barang yang diminta turun 1,3%. Saya ulangi, biar pintar. Okta Putri Cahaya Ningrum Pasaribu, perhatikan ya, Okta ya. Jangan senyum, Dek, jangan senyum. Saya sudah punya istri. Jangan senyum, ya. Nilai Ya, ED Pak. nilai ED sama dengan min 2,3. Maka ini sama dengan berapa ini? 2,3 kan? Ya, Pak. Nah, ini berarti kurva permintaan yang bersifat inelastis atau uniter atau yang lain. Elastis. Ya, pintar. Untuk menerjemahkan ini biar gampang, elastis permintaan itu memiliki rumus. Ya, seperti ini. Persentase perubahan KID. Jumlah barang yang berubah sebagai akibat persentase perubahan harga. Karena di sini ada per ini kan biar gampang. Karena hidup itu sudah susah. Upayakan angka ini buat dalam bentuk per seperti ini. Biar bisa dibuat bentuk per seperti ini, berarti di sini 2,3 dibagi 1. Mengapa dibuat seperti ini? Karena apapun dibagi 1, hasilnya apapun. 2,3 dibagi 1 sama dengan 2,3. Dengan membuat seperti ini, kita lebih gampang menerjemahkan. Berarti 2,3 ini menunjukkan perubahan Q, yang satu ini menunjukkan perubahan P. Setelah kita tahu ini sebagai perubahan P, ini sebagai perubahan Q, maka kita tinggal menerjemahkan. Artinya, karena antara harga sama Q adalah hubungan terbalik. Jika harga naik Rp1, maka jumlah barang yang diminta itu akan apa, Okta? Akan turun. Turun sebesar 2,3%. 2, iya, pintar. Pintar. Nah, sekarang semua paham ini, Dek? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Nah, sekarang kita kalau biar kita lanjut, kita kasih dulu sama Murni. Kalau Murni udah paham, kita boleh lanjut. Murni. ED sama dengan min 1,8. Apa arti angka di sini, Murni? Murni. Enggak dengar dia ya. Murni dengar enggak? Murni jelek, dengar. Pak, maaf di sini nggak kedengaran, Pak. Oh, jadi si Murni ini kemarin dia uya saya, Pak, kita malam mingguan, Pak, kata dia. Mumpung dia nggak dengar. Nggak, Pak, maaf, Pak. Saya lagi di ini, Pak, di warung. Kan saya tadi berhenti, Pak. Jadi suara Bapak nggak kedengaran, Pak. Oh, Kalau saya nanti pulang kan saya nggak bisa ini, Pak. berarti kalau nggak kedengaran suara bagus, dan kamu dia nggak masuk. Sama itu kan, ngapain kamu medatin ruangan kalau kamu nggak dengar suara? Oh, kalau begitu, Pak, daripada teman-teman saya keluar ya, Pak. Iya, bagus. Tahun depan aja ambil ini deh ya. Tahun depan ambil ya. Nggak apa-apa itu dia. Ya. Iya, Pak. Keluar aja, deh. Daripada mengganggu. Kalau toh nggak kamu dengar, kan sia-sia kan? Iya, Pak. Cuman kan tadi saya nggak enak, Pak. Saya pas di mobil kan, Bapak bilang kan lebih baik berhenti. Nah, itu Iya. rumah saya kan masih jauh. Daripada saya ini, Pak, saya kan mau izin nih, Pak. Daripada saya mengganggu kepada teman-teman lain, sebaik saya keluar aja ya, Pak. Dek, tolong perhatikan. Sebenarnya kamu tidak mengganggu. Ya, yang mengganggu itu pikiranmu. Ngapain kamu ikut ini kalau kamu nggak dengar? Itu maksud saya. Itu mengganggu pikiranmu. Menjadi beban, nggak efisien. Iya, Pak, soalnya kan saya bukan banyak alasan. Soalnya kan sini saya di ini agak musiknya gitu, Pak. Kalau saya pulang itu nanti nggak enak gitu. Saya mau izin sama Bapak kan nanti saya minta izin terus nggak enak, Pak. Ya, Dek, memang merugikan gini. Nah, sekarang, tolong dulu ya, gunakan dulu Dek logika ya. Kamu ini sama dengan ibarat nabur garam ke laut. Ngapain kamu ikut izin kalau kamu nggak dengar?
Kasihan energi kamu. Bagusan kamu tidur atau pulang ke rumah, ada manfaatnya. Kamu ikutin tapi nggak ada manfaatnya, kan sia-sia. Itu maksud saya. Bukan mengganggu yang lain, bukan. Nggak mengganggu. Iya Pak, Artinya, gini. Iya Pak, izin Pak. Tadi kan saya pulang kerja. mengganggu pikiranmu, itu maksud saya. Bukan mengganggu ini, bukan. Iya, Ya, oh Pak izin Pak. Tadi kan saya ada kerjaan dari kantor dinasnya Pak. Kita ada acara di hotel. Jadi tadi saya agak lama Pak. Makanya saya nggak sempat pulang ke rumah. Makanya saya di jalan tadi Pak. Dek, murni yang baik. Dek, berapa kamu, Dek? Saya baru Cemanggur Pak. Baru Pasar Ibu bilang aja lagi gitu, biar dengar orang Iya, ini. baru Pasar Ibu Pak, Ah. bersama ya Pak. Iya, maksud saya, Dek, kalau memang tidak bermanfaat, tidak matikan dulu mikrofonmu dulu. Kan kamu ikuti ini, kan nggak ada manfaatnya kan? Kamu hanya natap wajah saya. Itu maksud saya. Sementara kamu nggak dengar, sia-sia. Bagusan kamu pulang ke rumah, ada manfaatnya. Kamu bisa cepat nyampe di rumah. Nggak terlalu malam. Itu maksud saya, Dek. Bukan mengganggu apa ini, bukan. Yang saya pertimbangkan mudaratnya, Dek. Ya, nah, jangan hanya yang penting ada absen. Jangan. Nggak ada manfaatnya itu, Dek. Berdosa. Ya. Jadi kalau memang kamu Dek hanya karena ngisi absen, nanti kamu izin. Ya. Kalau toh kamu nggak bisa dengar. Yang Murnia? Kalau Pak, terus ini Ya. gimana Pak? Apa? Oke lah, Dek, gini aja, Dek. Karena kamu nggak bisa dengar, kemudian nggak ada manfaatnya sama kamu ini, kamu hanya sebatas ngisi absen izin gitu, nggak apa-apa. Daripada kamu hanya ya lihat wajah saya, padahal kamera saya juga mati, sia-sia kan, nggak ada manfaatnya kan. Nah, ini demi kemanusiaan yang baik, Dek. Kita biarkan, Dek, karakter pikiran kita itu pikiran yang jernih, biar nanti Belanda nggak datang lagi jajah kita. Harus bijak dikit. Oke, Murni, udah ya, daripada habis waktu, Dek, ya. Oke. Nah sekarang ya, Sondang Jessica Siregar. Kalau Sondang bisa ini, kita bisa lanjut materi. Apa arti ini sama dengan min 1,8? Udah, Murni, pulang aja, Dek. Nggak apa-apa. Nanti kamu sibuk izin. Ya. Ya. Oke, Sondang. Jadi tanda minusnya itu hanya sebagai konsekuensi hukum, Pak. Iya, pintar. Lanjut. Arti 1,8? Nilainya itu 1,8. Iya. Semua tahu ini bersifat elastis. Semua tahu. Pertanyaan saya, apa arti 1,8 ini? Idariani. Idariani. Iya, Pak. Apa arti 1,8, Dek? Jenny persaing. Della Adelia 1,8. Kalau nggak tahu, ada beban tugas nanti. Permintaan sebesar 1,8%, Pak. Elastis permintaan sebesar 1,8%, Pak. Coba dulu ulang yang bagus, deh. Apa 1,1 ini? Della Adelia. Nggak bisa. Makanya banyak. Yang jawab Jennifer sih, Pak, bukan saya. Oh, Jennifer itu ya. Oh, nah, Jennifer, matikan dulu kamu di Jennifer. Jennifer Saing ya. Jennifer Saing, tiap hari kamu hanya menggunakan profil. Iya, Pak. Itu profil itu sumber dosa itu. Saya lagi di jalan, Pak. Maaf, Pak. Saya lagi di jalan. Udah, bagusan kamu saya keluarin, Dek. Lebih mahal nyawa kamu daripada mata kuliah ini. Kan udah saya bilang kan, jangan apa, Dek. Jangan sambil zoom kuliah. Oke,
Dek, tolong dulu. Ini siapa? Tolong dikeluarin ini apa? Yang host. Pasaribu, Pasangka, Pasangka. Iya, Pak. Iya, Pak. Tolong jadi perkeluarin. Siapa? Lebih mahal nyawa dia daripada mata kuliah ini. Siapa? Oke, tolong keluarin dia, Jennifer. Jangan coba-coba sambil Zoom Anda naik motor ya, jangan di jalan, jangan. Oke. Sudah, Pak. Oke, Della Adelia. Apa arti 1,8, Dek? Della Adelia. Nggak bisa. Ranida. Della Adelia, Ranida ada tugas nanti. Kalau nggak bisa. Ranida, kamu baru kali ini masuk ya? Iya Pak, soalnya baru ngisi pas minggu Apa? kemarin. Enggak, kameramu, Dek. Tolong, Dek, biar wajah kelihatan, Dek. Dek, kamu baru kali ini masuk? Iya, soalnya pas Jumat kemarin saya baru isi KRS. Jumat kemarin, oke. Jadi ya mungkin kan saya kurang ngerti, nanti saya tinggal ke Hera aja minta kasih tahu. Belajar di Hera saya, Pak. Hera kan ngerti. Siapa Hera? Herawati ya? Herawati. Iya, ya. Kamu nggak salah berteman. Dia orang pintar itu. Dari komentarnya saya lihat dia orang pintar itu. Oh, jadi kamu sudah belajar dari dia ya? Iya, saya nanti mau ke rumahnya dia nih, mau belajar juga. Oh, nanti berarti mulai kemarin kamu nggak belajar? Enggak, belum. Oh, baru masuk hari ini ya? Iya, baru masuk. Siapa yang add kamu ke grup? Kenapa? Siapa yang buat kamu masuk ke grup? Saya sudah bayar kok juga. Bukan itu. Tolong Herawati bantu dulu dia untuk menjawab pertanyaan saya. Jadi maksud Bapaknya di grupnya itu dimasukin sama siapa? Oh, sama Herawati. Herawati, kok bisa kamu dimasukin dia? Admin kan saya. Ya, karena saya juga kadang kan suka ngomong, Hera kalau ada Zoom kasih tahu ya, soalnya saya nggak masuk kayak grup-grup mahasiswa gitu, Pak. Oh, jadi kan kamu... kalau ada Radida, kamu jangan Iya, banyak tingkah. Pak. Kalau saya ngomong, matikan mikrofonmu. Ya, Maksud saya, jadi kamu belum masuk grup WA kelas ini, belum masuk? udah. Saya ulang ya, Ranida, kamu sudah masuk grup untuk mata kuliah pengantar ekonomi mikro? Sudah, Pak. Mulai kapan masuk? Pas Jumat kemarin. Ya Tuhanku. Oh, jadi Jumat kemarin kamu sudah masuk grup WA mata kuliah pengantar ekonomi mikro? Sudah. Udah. Nah, sekarang. Ya. Kamu sudah masuk grup mata kuliah pengantar ekonomi mikro Jumat kemarin. Siapa yang masukin? Saya cuman kalau misalkan itu kan saya nanya, Hera, Rani udah bayar. Terus gimana kalau misalnya ada Zoom kasih tahu ya. Gitu. Herawati, tolong dulu saya bantu deh. Saya bingung mendengarkan gimana? Tolong bantu. Baik, Bapak. Ranida itu pernah ngomong katanya minta link grupnya gitu loh, Pak. Link grupnya. Nah, lalu aku share ke dia link grupnya. Nah, kalau misalkan aplikasi Zoom-nya kan itu udah ada di Adlink, Pak. Udah di Adlink. Ya. Berarti Ranida, dia sama sekali belum masuk ke grup WA ya? Belum, Pak. Baru kemarin doang tuh pas saya nanya Herawati. Diam dulu kamu, Ranida. Bukan kamu saya tanya. Herawati. Baik, Bapak. Si Ranida ini, matikan mikrofonmu, Ranida. Berarti Herawati, Ranida ini sama sekali belum masuk grup? Belum, Pak. Nah, jadi Herawati, bina dia. Biar dia tahu etika. Jangan masuk penumpang gelap.
Baik Bapak, kemarin udah saya bilangkan kalau misalkan memang belum masuk grup di kontak gitu dosennya, aku bilang gitu. Jadi pokoknya tanggung jawab kamu membina dia biar karakter dia itu bagus. Saya lihat karakternya nggak bagus ini, ya. Biar karakter dia bagus. Suruh kalau sejak kuliah kamera wajah kelihatan, ya. Jangan seperti ini, ya. Jangan banyak tingkah, ya. Kamu bina dia, ya. Iya, Jadi Bapak. bukan kamu Ranida, saya tanya Ranida. Jadi Herawati, selama pertemuan 3 kali ini kamu sudah dapat banyak sedikit banyaknya tentang saya, ya. Kamu bina dia, jelaskan sama dia, biar dia jangan banyak gaya, ya. Biar tahu punya etika, sopan santun. Jadi Herawati, tanggung jawab kamu ini, Dek. Minggu depan harus dia berubah. Kalau dia nggak berubah, nggak pernah ada salah mahasiswa, yang salah selalu dosen. Jika dia belum bisa berubah minggu depan, berarti Herawati yang salah. Kamu minggu depan ada tugas tambahan materi mata kuliah jika kamu tidak bisa merubah Ranida ini. Ya, lihat dia kan, Herawati ya. Baik Bapak. Lihat dia, kamera dia langsung dimatiin kan. Ya, kamu bina dia tuh. Ya, oke. Perenita, jangan jerawat dipecahin deh, nanti semakin hitam dia. Tolong artikan ini Perenita, cepat. Iya Pak. Elastisitas permintaan di sini berarti quantity demand-nya menurun sebesar 1,8% karena sebagai akibat perubahan harga barang itu sendiri, Pak. Enggak, coba dulu buat dulu kalimat yang semua kami paham. Jika ini naik begini, hubungkan dengan hukum permintaan. Pak, saya boleh nggak? Apa deh? Tunggu dulu. Tunggu dulu perintah dulu. Dia siapa itu? Siapa yang ngomong barusan? Rivaldo, Pak. Iya, mau ngomong apa kamu, Dek? Enggak, Pak, saya mau tambahin aja tadi yang elastisitas permintaan. Kamu sekarang bela si Ranida atau mau dukung saya ini? Dukung Bapak dong, pasti. Iya. Mau enggak? Kamu jangan cari perhatian di muka si Ranida, enggak. Ya kamu mau apa kamu, Dek? Menambahkan apa, Dek? Yang elastisitas, Pak. Oke, kita berikan kesempatan sama dia dulu, mumpung dia semangat ini. Biasa orang Papua itu agak apa nih? Ya, mumpung dia semangat. Harga laptop dia 33 juta, biar ada manfaatnya. Oke, Rifan dulu, silakan. Itu elastisitasnya itu kan berapa tuh? Sabar. Min 1,8 ya, Pak. Itu dari persentase perubahan dari permintaan menjadi persentase perubahan harga, Pak. Oke. Yang min 1,8, Pak. Udah deh, Pak. Nah, jadi nilai 10 dari skala 100. Bagus. Ya, bagus. Udah bagus itu, Dek. Ya, bagus ya. Luar biasa semangatmu. Semangatmu sangat luar biasa nih. Ya, pertahankan, Dek ya. Ya, Rivaldo, pertahankan semangat itu ya. Rivaldo. Iya, Pak. Pertahankan semangat itu ya. Itu nilai 10 dari skala 100 ya. Nah, untuk melengkapinya, Perenita, lengkapi yang bagus. Dengan kalimat yang sederhana, Perenita, sehingga semua kami bisa paham. Oke, Pak. Hubungkan dengan hukum permintaan. Baik, Pak. Ini elastisitas permintaan. Kenapa di sini minus? Karena sudah konsekuensinya seperti itu, karena adanya hubungan tidak searah, karena kualitinya menurun ketika harganya naik. Maka terjadi elastisitas permintaan menurun 1,8% sebagai akibat harga yang naik 1%. Begitu, Pak. Oke, ada lagi yang lain mau mencoba mengertikan ini? Ada lagi yang mencoba? Yang ya, Herawati. Ya, Herawati. Oke. Oke, Pak, gitu kek. Sundi, Pak, itu yang ngomong, Pak. Oh, Sundi ya. Mana Sundi? Tunggu dulu.
Oh ya, oke Sundi. Ya, oke Sundi. Oke, cuma saya mau nambahin dari Kak Ferenita. Tadi ada elastisitas permintaan sama dengan min 1/8. Kita bisa sederhanakan lagi jadi 1/8/1. Iya. Nah, dari hukum di atas itu kita sudah lihat presentasi perubahan permintaan dikarenakan presentasi perubahan harga. Maka bisa dijelaskan lebih gampangnya lagi bahwa perubahan Tunggu. Kamu di rumah atau di kantor ini? Di rumah, Pak. Di rumah arus sangat dikit ya, arus listrik ya. Memang lampunya agak gelap, Pak. Oh ya, oke. Lanjut. Tadi sudah sampai persentase perubahan kuantiti dikarenakan persentase perubahan harga. Bisa diartikan lebih gampangnya bahwa jika harga naik 1%, maka presentasi perubahan kuantiti turun 1,8% atau sebaliknya. Atau sebaliknya itu apa itu coba? Oke, atau sebaliknya jika harga turun 1%, maka kuantiti naik 1,8%. Oke. Dek, kamu orang Sunda atau orang Jawa? Orang Jawa, Pak. Oh, iya. Jadi kalau di Medan itu ada namanya BTL, Batak Tembak Langsung. Berarti kamu itu Jawa tembak langsung ke Jakarta ya, sama dengan BTL. Oke, bagus. Oke, Sundiasi bagus, Ferenita, Esra bagus. Siapa lagi yang mau mencoba? Kayaknya Dewi ini kecapekan dia ya. Desi Fitriani, tunggu dulu. Desi Fitriani. Dek, kamu nama-nama yang 13 itu kamu ikut tadi situ? Iya, Pak. Yang nama-nama yang 13 itu ya. Nama kamu ada kan? Atau gini dulu, tunggu, tolong ya. Nama-nama yang tadi, Dek, nama-nama yang tadi itu Desi Fitriani ikut tadi? Ikut, Pak. Oke. Berarti kalau ikut, apa arti 1,8, Dek? Ini arti angka ini. Itu dalam itu saya ya, Pak, menurut saya ya. Iya, menurut kamu lah, bukan menurut saya. Kita kan udah beda. min 1/8. Enggak, artinya aja ya, artinya. Atau gini, oke. Dek, tolong dulu ya. Dek, tolong dulu. Semua ingat